Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai vitamin. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Reftina Aisyah Kiswanto, NIM 43014418025, dan teman-teman saya ada Siti Karomah, NIM 430141808, Wahyu Widyaningrum, NIM 430141830, dan Silmi Dalila Milatina Dewi, NIM 43014183031. Langsung saja masuk ke materi kita, yaitu vitamin, yang pada kesempatan kali ini akan kita jelaskan, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air atau mineral. Yang pertama yaitu vitamin yang larut dalam lemak. Sifat umumnya meliputi yang pertama, berhubungan dengan absorpsi dan transport dari lipid. Selanjutnya, absorpsi vitamin sendiri dapat terlarut dalam misel. Pembentukan misel dibutuhkan garam empedu dan getah dari pankreas. Selanjutnya, transportasi ke hati oleh kilomikron melalui pembuluh darah limfa. Penyimpanan vitamin A, D, dan K terutama di hati, dan vitamin E pada jaringan adiposa. Jadi, vitamin A, D, K itu disimpan di dalam hati, sedangkan vitamin E itu pada jaringan adiposa. Umumnya tidak diekskresikan ke urin, tetapi ke feses. Nantinya pada proses pencernaan, vitamin A, D, dan K itu tidak diekskresikan ke urin. Jadi pembuangannya itu bukan di urin, tetapi di feses. Vitamin yang larut dalam lemak pertama adalah vitamin A. Vitamin A pada umumnya stabil terhadap panas, asam, dan alkali, tetapi mudah teroksidasi oleh udara dan akan rusak bila dipanaskan pada suhu tinggi. Vitamin A sendiri terdiri dari retinol, retinal, asam retinoat, dan ester retinil. Vitamin A retinal merupakan senyawa polisoprenoid yang mengandung cincin sikloheksanil. Bisa dilihat dari struktur yang ada di sebelah kanan ini ya. Vitamin A merupakan istilah generik untuk semua senyawa dari sumber hewani yang memperlihatkan aktivitas biologik vitamin A. Vitamin A mempunyai provitamin yaitu karoten. Pada sayuran, vitamin A terdapat sebagai provitamin dalam bentuk pigmen berwarna kuning beta-karoten yang terdiri atas dua molekul retinal yang dihubungkan pada ujung aldehid rantai karbonnya. Bisa dilihat strukturnya yaitu ada di sebelah kanan gambar ini ya. Berikutnya yaitu stabilitas dan metode degradasi vitamin A. Stabilitas sensitif terhadap oksidasi udara, bahkan dalam kondisi padat, terutama dalam bentuk alkoholnya. Proses oksidasi ini terutama dalam bentuk larutan, dikatalisis oleh logam seperti Fe dan Cu. Jadi vitamin A itu sangat sensitif terhadap oksidasi udara, mudah teroksidasi, terutama dalam bentuk larutan. Jadi nanti vitamin A yang bentuk larutan itu lebih mudah teroksidasi, dan nantinya akan dikatalis oleh logam seperti Fe dan Cu. Stabilitas selanjutnya yaitu mengalami inaktivasi sinar ultraviolet. Retinil propionat memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap cahaya dibandingkan retinil palmitat. Seperti yang disebutkan sebelumnya itu, vitamin A ada 4 macam ya. Selanjutnya, stabil dalam kondisi basah. Stabilitas meningkat seiring peningkatan pH. Artinya, semakin meningkat pH-nya, maka semakin stabil. Semakin vitamin A bersifat basah, maka semakin stabil. Selanjutnya, pada pH di bawah 6, vitamin A mengalami isomerisasi. Pada retinil palmitat, isomerisasi terjadi sehingga tercapai keseimbangan rasio 2:1 antara all trans retinil palmitat dan isomer cis-nya. Bentuk isomer cis memiliki aktivitas yang lebih rendah dari bentuk all trans.
Nah, ini ada sedikit penjelasan mengenai penyimpanan vitamin A. Di dalam hati, vitamin A disimpan dalam bentuk ester di dalam liposit, yang mungkin sebagai suatu kompleks lipoglikoprotein. Untuk pengangkutan ke jaringan, vitamin A dihidrolisis dan retinal yang terbentuk terikat dengan protein pengikat aporetinol atau RBP. Holo RBP yang dihasilkan diproses dalam aparatus Golgi dan disekresikan ke dalam plasma. Asam retinoat diangkut dalam plasma dalam keadaan terikat dengan albumin. Begitu di dalam sel-sel ekstrahepatik, retinol terikat dengan protein pengikat retinol seluler atau CRBP. Selanjutnya ada bioavailability. Bioavailability vitamin A itu diartikan sebagai kemampuan molekul retinoid atau karotenoid untuk melalui mukosa intestinal dan masuk ke dalam tubuh untuk disimpan dan digunakan oleh jaringan tubuh. Sebagian besar sumber vitamin A adalah karoten yang banyak terdapat dalam bahan-bahan nabati. Tubuh manusia mempunyai kemampuan mengubah sejumlah besar karoten menjadi vitamin A. Dalam tanaman terdapat beberapa jenis karoten, namun yang lebih banyak ditemui adalah alfa, beta, dan gamma karoten. Atau ada juga yang terdapat kriptosantin, tapi itu hanya sebagian kecil. Dalam bahan makanan terdapat vitamin A dalam bentuk karoten sebagai ester dan vitamin A dan sebagai vitamin A yang bebas. Keaktifan biologis karoten jauh lebih rendah dibandingkan dengan vitamin A. Karena karoten merupakan sumber utama vitamin A bagi masyarakat di negara yang sedang berkembang, maka absorpsi dan ketersediaan karoten perlu diketahui. Nah, kita bisa mengetahui ketersediaan karoten itu karena sayuran dan buah-buahan yang berwarna hijau atau kuning biasanya banyak mengandung karoten. Ada hubungan langsung antara derajat kehijauan sayuran dengan kadar karoten. Semakin hijau daun tersebut, semakin tinggi kadar karotennya. Sedang daun-daunan yang pucat seperti selada dan kol miskin akan karoten. Contoh sayuran yang banyak karotennya itu ada wortel, ubi jalar, dan waluh. Secara warna aja sudah terlihat mencolok ya, oranye, dan daunnya hijau tua. Selanjutnya yaitu metode analisis untuk mengetahui kadar vitamin A. Ada cara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif menggunakan reaksi Carpress dengan vitamin A plus SbCl3 plus CHCl3 yang kemudian dihasilkan positifnya itu berwarna biru ungu. Dan secara kuantitatif juga bisa dengan menggunakan reaksi Carpress. Selain itu, metode yang sering digunakan pada penelitian-penelitian itu spektrofotometri atau volumetri. Lebih sering pakai spektro karena spektro juga kan alatnya banyak ya dan mudah ditemui di laboratorium kimia. Oke, lanjut vitamin yang larut dalam lemak yang kedua yaitu vitamin D. Sifat umum dari vitamin D sendiri, yang pertama peka terhadap cahaya dan oksigen. Vitamin D dihasilkan dari provitamin ergosterol dan 7-dehidrokloresterol. Ergosterol terdapat dalam tanaman dan 7-dehidrokolesterol terdapat dalam tubuh hewan. Bisa dilihat struktur dari vitamin D di sebelah gambar sebelah kanan ini ada ergosterol dan kolesterol. Yang perlu diingat, ergosterol itu yang dari tanaman dan kolesterol itu yang dari hewan. Vitamin D sangat penting bagi metabolisme kalsium dan fosfor. Dengan adanya vitamin D, absorpsi kalsium oleh alat pencernaan akan diperbaiki. Kalsium dan fosfor dari tulang dimobilisasi. Pengeluaran dan keseimbangan mineral dalam
darah ikut dikendalikan. Vitamin D dari makanan yang dikonsumsi diserap bersama-sama lemak dan masuk ke dalam saluran darah melalui dinding usus kecil, jejunum, dan ileum, dan diangkat ke dalam silomikron melalui sirkulus limfa. Selanjutnya yaitu metode analisis vitamin D. Ada beberapa cara metode dalam uji vitamin D pada bahan yang dapat dilakukan. Yang pertama dengan pemanasan dengan hidrogen peroksida, ada juga dengan kromatografi cair tingkat tinggi atau KCKT, atau bisa juga disebut HPLC. Yang ketiga dengan antimoni klorida, yang keempat dengan pereaksi gliserol diklorohidrin, dan yang terakhir ada dengan cara spektrofotometri. Kita ambil dengan cara spektrofotometri ya. Vitamin D menunjukkan spektra serapan UV yang identik dengan panjang gelombang maksimal 265 nanometer. Nilai E dalam metanol atau heksan adalah 18.000 m⁻⁻1 cm⁻⁻1. Kisaran batas deteksi yang dilaporkan dalam kolom adalah antara 1 sampai 6 ng. Itu saya ambil dari jurnal salah satu penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Vitamin yang larut dalam lemak selanjutnya yaitu vitamin E. Sifat umumnya yaitu antioksidan pada membran sel. Terdiri dari 2 vitamer yaitu tokoferol dan tokotrienol. Dan yang terakhir bentuknya saling aktif. Bisa dilihat struktur dari vitamin E seperti gambar itu, di situ bentuknya linear dan aktif. Itu adalah contoh vitamin E alfa tokoferol. Peranan vitamin E sendiri terutama karena sifatnya sebagai zat antioksidan. Dengan menerima oksigen, vitamin E dapat membantu mencegah oksidasi terhadap vitamin A dalam saluran pencernaan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa vitamin A mudah teroksidasi. Nah, fungsi dari vitamin E salah satunya itu untuk mencegah agar vitamin A tidak teroksidasi. Lanjut ke stabilitas dan mekanisme degradasi dari vitamin E. Stabilitas tokoferol bebas sangat sensitif terhadap oksidasi, terutama dalam kondisi basah dengan membentuk warna gelap saat dipapar oksigen. Oksidasi ini dikatalis oleh garam logam seperti Fe dan Cu, cahaya, serta dipercepat dengan asam lemak poli tak jenuh. Selanjutnya, sangat tahan terhadap kondisi asam dan kondisi basah, itu dalam kurung hanya di bawah kondisi anaerob. Dan yang ketiga, ester asetat sangat stabil sehingga tidak memiliki efek antioksidan kecuali dihidrolisis dulu secara saponifikasi. Untuk mekanisme degradasinya, vitamin E tokoferol bertindak sebagai antioksidan dengan memutuskan berbagai reaksi rantai radikal bebas sebagai akibat kemampuannya untuk memindahkan hidrogen fenolat kepada radikal bebas per skil dari asam lemak tak jenuh ganda yang telah mengalami peroksidasi. Radikal bebas fenoksi yang terbentuk kemudian bereaksi dengan radikal bebas peroksil selanjutnya. Dengan demikian, alfa tokoferol tidak mudah terikat dalam reaksi oksidasi yang reversibel. Cincin kromana dan rantai samping akan teroksidasi menjadi produk non-radikal bebas. Selain itu, dalam jaringan vitamin E menekan terjadinya oksidasi asam lemak tak jenuh. Dengan demikian membantu mempertahankan fungsi membran sel. Vitamin E mungkin juga terlibat dalam proses sintesis, khususnya dalam proses pemasangan piramida ke dalam asam nukleat, serta dalam pembentukan sel darah merah dalam sumsum tulang belakang. Vitamin E juga diperlukan dalam sintesis koenzim A, yang penting dalam proses pemanasan. Oke, selanjutnya ada bioavailability vitamin E. Yang pertama RDA,
recommended daily allowance vitamin E dinyatakan dalam bentuk miligram, mg. Selanjutnya, kebutuhan vitamin E dinyatakan dalam EU sebagai parameter yang menunjukkan aktivitas biologis, bukan kuantitas. Yang ketiga ada kebutuhan vitamin E. Kebutuhan vitamin E masing-masing individu itu berbeda-beda. Yang poin pertama untuk dewasa. Laki-laki 15 IU dan untuk wanita 12 IU. Yang poin kedua itu untuk ibu hamil dan buteki. Tentunya kebutuhan vitamin E-nya itu lebih banyak karena mereka juga vitamin E-nya masuk ke dalam janin dan anak yang disusuinya. Yang ketiga yaitu anak-anak. Untuk anak-anak sendiri tergantung dengan umur dan jenis kelaminnya. Kebutuhannya sekitar 4-15 IU. Lanjut ke metode analisis vitamin E. Ada banyak metode untuk menganalisis vitamin E. Tapi di sini saya akan mengambil satu contoh, yaitu penentuan vitamin E dapat menggunakan metode kromatografi cepat tenaga kinerja tinggi KCKT atau yang lebih sering kita sebut HPLC. Penggunaan metode KCKT dapat mengukur dan mengetahui bentuk-bentuk spesifik vitamin E seperti alfa, beta, gamma, dan theta, tokoferol, dan tokotrienol. Sehingga estimasi dari aktivitas vitamin E total dalam suatu produk ditentukan berdasarkan potensi relatif dari senyawa-senyawa spesifik tersebut. Untuk mendeteksi vitamin E dapat menggunakan detektor serapan ultraviolet UV dan fluoresensi. Pada sampel yang mengandung lipid, dilakukan proses penyabunan atau saponifikasi untuk memisahkan vitamin E dari lipid tersebut. Berbagai jenis ester vitamin E akan terhidrolisis menjadi alfa-tokoferol bebas. Lanjut ke vitamin yang larut dalam lemak terakhir, yaitu vitamin K. Sifat umumnya bersifat tahan panas, tetapi akan segera rusak apabila terpapar senyawa asam, basah, dan cahaya matahari. Relatif stabil terhadap suhu dan oksigen. Di sini gambar struktur dari vitamin K. Yang atas itu ada vitamin K1, terus vitamin K, menadion, farmokuinon, dan bikumarol. Vitamin K atau yang juga disebut koagulasi mula-mula ditemukan sebagai senyawa yang dapat mencegah terjadinya perdarahan yang parah pada ayam, yaitu mendorong terjadinya penggumpalan darah secara normal. Jadi vitamin K itu berfungsi untuk penggumpalan darah secara normal. Vitamin K sendiri terdiri dari beberapa senyawa. Misalnya kelompok K1 yang mula-mula diisolasi dari rumput alfalfa serta kelompok K2 yang diisolasi dari tepung ikan busuk dan juga dapat disintesis dalam saluran pencernaan. Selanjutnya ada metode analisis vitamin K. Penentuan vitamin K dapat menggunakan beberapa metode, tapi kami mengambil yang dengan metode kromatografi cepat kinerja tinggi atau KCKT atau yang biasa kita sebut dengan HPLC. Metode ini digunakan karena spesifik untuk menentukan jenis-jenis dari vitamin K dan dapat memberikan spesifitas yang memuaskan. Menurut Jacob dan Elmatva tahun 2000, analisis KCKT untuk vitamin K menggunakan fase terbalik dengan menggunakan fase diam kolom Y18 dan deteksi fluoresensi. Itu tadi penjelasan mengenai vitamin yang larut dalam lemak. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan vitamin yang larut dalam air atau mineral. Selanjutnya, ada asam askorbat atau yang biasa kita kenal dengan sebutan vitamin C. Asam askorbat adalah senyawa seperti karbohidrat yang sifat asam dan reduksinya disumbangkan oleh 2,3 bagian enediol. Contoh struktur asam askorbat itu sendiri terdapat pada gambar.
Kemudian asam askorbat biasanya itu terdapat pada buah-buahan sitrus seperti jeruk dan semacamnya. Kemudian ada pada sayuran berdaun, ada pada tomat dan kentang. Kemudian yaitu ada metode analisis. Metode analisis ini digunakan untuk menentukan atau untuk mengukur berapa asam askorbat yang terdapat dalam makanan. Dan pemilihan metode analisis yang sesuai sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Salah satu metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis spektrofotometri. Pada analisis spektrofotometri, asam askorbat menyerap sinar UV dengan kuat, yaitu lambda max yaitu dengan 245 nanometer. Meskipun analisis spektrofotometri langsung dihalangi oleh banyak kromofor yang ditemukan di sebagian besar makanan. Selanjutnya ada tiamin. Tiamin adalah pirimidin tersubstitusi yang dihubungkan melalui jembatan metilen, yaitu CH2 ke tiazol tersubstitusi. Tiamin ini sendiri tersebar luas pada jaringan tumbuhan dan hewan. Untuk struktur tiamin itu dapat dilihat pada gambar. Bioavailability tiamin. Tiamin atau biasa kita sebut dengan vitamin B1 itu biasanya terdapat pada serealia, gandum utuh, daging, biji-bijian, kacang-kacangan, dan polong-polongan. Untuk tiamin itu sendiri sangat berperan penting dalam proses pencernaan karbohidrat dari makanan ke produk yang diperlukan oleh tubuh kita. Untuk stabilitas dari tiamin, ada banyak percobaan yang telah dipublikasikan mengenai stabilitas tiamin dalam makanan. Hilangnya tiamin dari makanan lebih disukai ketika kondisi pencucian vitamin dengan media berair di sekitarnya, pH netral atau lebih besar, dan terjadinya paparan agen sulfit. Kehilangan tiamin juga dapat terjadi pada makanan yang terhidrasi sepenuhnya selama penyimpanan pada suhu sedang, meskipun pada tingkat yang diperkirakan lebih rendah daripada yang diamati selama proses termal. Artinya di sini, tiamin itu dapat hilang atau dapat berkurang ketika adanya suatu media yang berair yang dapat menetes pada makanan tersebut. Degradasi tiamin dalam makanan itu hampir selalu mengikuti kinetical order pertama, karena degradasi tiamin itu dapat terjadi melalui beberapa mekanisme yang mungkin. Beberapa mekanisme tersebut terkadang itu terjadi secara bersamaan. Selanjutnya yaitu metode analisis untuk tiamin atau vitamin B1 yang biasa kita sebut seperti itu ya. Untuk metode analisis yang digunakan untuk mengukur kadar tiamin yaitu dengan menggunakan metode titrasi bebas air. Hal tersebut dikarenakan kadar tiamin dapat berpengaruh dengan adanya media berair, sehingga metode analisis yang paling tepat yaitu harus menggunakan sebuah titrasi yang bebas air. Artinya, ketika kita menggunakan suatu metode analisis yang bebas dari air, maka kita akan benar-benar mengetahui berapa kadar vitamin B1 atau tiamin dalam makanan tersebut. Selanjutnya ada riboflavin atau yang biasa kita kenal dengan sebutan atau istilah vitamin B2. Riboflavin adalah istilah umum untuk kelompok senyawa yang menunjukkan aktivitas biologis riboflavin. Senyawa induk dari keluarga riboflavin adalah 7,8 dimetil 11-ribitil isoalosazib. Dan semua turunan riboflavin itu diberi dengan nama generik flavin. Artinya, apapun keturunan dari riboflavin itu
pasti di belakangnya ada sebutan flavinnya. Untuk struktur riboflavin itu sendiri dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada stabilitas dan mode degradasi. Untuk riboflavin atau yang biasa kita sebut dengan vitamin B2 terbesar ditunjukkan dalam medium asam, pH netral yang kurang stabil, dan terdegradasi dengan cepat dalam lingkungan basah. Artinya, untuk riboflavin atau yang biasa kita kenal dengan sebutan vitamin B2 itu dapat lebih cepat terdegradasi dalam lingkungan basah. Akan tetapi, tempat mereka itu sendiri paling banyak itu dalam medium asam. Untuk retensi riboflavin di sebagian besar makanan itu sedang hingga sangat baik selama pemrosesan, penanganan, dan persiapan termal konvensional. Artinya dilakukan secara konvensional. Bioavailability riboflavin atau yang biasa kita sebut dengan vitamin B2. Untuk vitamin B2 itu biasanya terdapat pada hati dan daging ayam, daging unggas, ikan salmon, telur, produk susu, kacang-kacangan, sayuran hijau seperti bayam, brokoli, kangkung, dan lainnya. Kemudian ada pada kacang kedelai dan berbagai macam olahan kacang kedelai, yaitu seperti tahu, tempe. Itu berarti untuk riboflavin itu sangat mudah untuk kita dapatkan. Selanjutnya, ada metode analisis riboflavin atau yang biasa kita sebut dengan vitamin B2. Flavin sangat berperan dalam bentuk flavoquinone teroksidasi penuh, dan sifat tersebut berfungsi sebagai dasar untuk sebagian besar metode analisis. Artinya, dalam hal ini, flavin yang dalam bentuk flavoquinone yang teroksidasi penuh itu sangat menentukan suatu hasil dari metode analisis yang digunakan. Untuk prosedur pengujian tradisional untuk pengukuran riboflavin total dalam makanan itu melibatkan pengukuran fluoresensi sebelum dan sesudah reduksi kimiawi, yang menjadi flavohydroquinone non-fluoresensi. Fluoresensi adalah fungsi linear dari konsentrasi dalam larutan encer, meskipun komponen makanan tertentu dapat mengganggu pengukuran yang akurat. Selanjutnya yaitu niacin, yaitu vitamin B3. Untuk struktur dari niacin disajikan dalam gambar tersebut bahwa berupa nikotisid asid atau nikotinamid. Untuk vitamin B3 atau niacin termasuk asam nikotinat dan nikotinamida yang strukturnya berada di samping ini. Untuk sumber utama dari niacin adalah daging sapi, hati, daging babi, ikan, kacang-kacang lainnya, biji-biji, dan tepung terigu. Untuk ketersediaan hayati, pada manusia normal, ekskresi niacin melalui urin N1, metoinokotinamid, dan turunan pirimidin. Sedangkan niacin sendiri atau vitamin B3 itu bisa menjaga sistem syaraf agar tetap bekerja dengan baik, menjaga kesehatan kulit, dan mengubah makanan menjadi energi. Sumber terbaik vitamin B3 bisa ditemukan pada susu, kacang-kacangan, telur, ikan, dan daging sapi. Kebutuhan harian vitamin B3 adalah 13 mg untuk wanita dan 17 mg untuk pria.
Metode analisis niacin dalam beberapa tahun terakhir, kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT telah terbukti menjadi alat pengujian analisis berbagai senyawa termasuk vitamin yang larut dalam air. Metode KCKT memiliki keunggulan pengujian yang lebih spesifik, non-destruktif, dan mampu membedakan antara struktur yang berbeda dari vitamin dengan berbagai aktivitas biologinya. Menurut Pakin, Bergentis, Hubscher, Adobe Warner, dan Heisman 2004, penelitian metode KCKT dan spektrofotometrik untuk penetapan niacin terhadap matrik-matrik contoh yang sederhana telah banyak dilakukan, tetapi untuk matrik yang kompleks masih terbatas. Untuk ketersediaan metode pengujian kadar niacin yang sesuai dengan sifat matrik dan tingkat ketelitian yang dibutuhkan atau limit deteksi yang kecil merupakan faktor penentu dalam memperoleh metode yang handal. B6. Strukturnya berada pada gambar. Terus untuk struktur vitamin B6 sendiri atau piridoksina atau vitamin B6 termasuk dalam kelompok vitamin B kompleks. Senyawa ini bersifat larut dalam air dan berperan sebagai koenzim untuk membantu memperlancar proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang berujung pada pelepasan energi. Vitamin ini juga berperan vital dalam metabolisme asam amino dan sistem imun tubuh. Terdapat 6 bentuk umum yang sering dijumpai, yaitu piridoksal atau PL, piridoksina atau PN, piridoksamine PM, piridoksal 5-fosfat PLP atau piridoksan 5-fosfat PNP, dan piridoksamin 5-fosfat PNP. Sumber utama vitamin ini adalah sayur-sayuran. Untuk vitamin B6 sendiri yaitu dapat membantu hemoglobin yang mengedarkan oksigen dalam darah ke seluruh tubuh. Selain itu, vitamin B6 juga berperan dalam mengubah protein dan karbohidrat dari makanan agar menjadi energi. Saluran pencernaan, otot, dan beberapa bagian dari sistem imunitas pun terjaga dengan adanya vitamin ini di tubuh. Vitamin B ini bisa didapat dari kacang, susu, kentang, ikan, daging ayam, dan pisang. Dosis konsumsi harian vitamin B6 adalah 1,2 mg untuk wanita dan 1,4 mg untuk pria. Stabilitas dan mode degradasi vitamin B6. Stabilitas dari vitamin B6 atau piridoksin merupakan vitamin yang relatif stabil dalam bentuk larutan, sensitif terhadap cahaya. Untuk mode degradasinya, analisis vitamin B6 menggunakan spektrofotometri UV vis berlangsung cepat sehingga mampu menghambat degradasi senyawa, sehingga hasil analisis yang diperoleh lebih akurat. Pemilihan panjang gelombang maksimal tunggal untuk vitamin B6 akan mampu memisahkan dengan komponen vitamin B1 dan B6 meskipun ketiganya sama-sama larut dalam air. Kondisi optimal analisis vitamin B6 pada sampel vitamin neotropik dengan metode spektrofotometri UV vis adalah pada panjang gelombang 325 nm dengan menggunakan pelarut air. Availability pada vitamin B6 dan pengukuran vitamin B6. Bioavailability piridoksin adalah sekitar 70–80%. Konsentrasi puncak vitamin ini tercapai sekitar 5,5 jam. Penilaian status vitamin B6 sangat penting, karena tanda dan gejala klinis pada kasus yang tidak terlalu parah tidak spesifik. 3 tes biokimia yang paling banyak digunakan adalah koefisien aktivasi untuk enzim eritrosit aspartat aminotransferase
Yang kedua yaitu konsentrasi PLP plasma, dan yang ketiga ekskresi produk degradasi vitamin B6 melalui urin, khususnya PA urin. Dari jumlah tersebut, PLP plasma mungkin merupakan ukuran tunggal terbaik karena mencerminkan penyimpanan jaringan. PLP plasma kurang dari 10 nmol per liter menunjukkan kekurangan vitamin B6. Konsentrasi PLP yang lebih besar dari 20 nmol per liter telah dipilih sebagai tingkat kecukupan untuk menetapkan perkiraan persyaratan rata-rata dan tunjangan harian yang direkomendasikan di Amerika. PA urin juga merupakan indikator defisiensi vitamin B6. Kadar kurang dari 3,0 milimol per hari menunjukkan defisiensi vitamin B6. Selanjutnya adalah folat atau vitamin B9. Vitamin B9 ini bersama vitamin B12 penting dalam memproduksi sel darah merah yang sehat. Vitamin B9 juga bisa membantu sel-sel tubuh dan pembuatan serta menjaga DNA. Lebih lanjut, mengonsumsi vitamin B9 saat hamil bisa menurunkan risiko bayi di dalam kandungan mengalami kecacatan sistem syaraf pusat seperti sapina bifida. Dosis vitamin B9 yang dibutuhkan adalah 0,2 mg per hari. Untuk ibu hamil atau berencana hamil, Anda disarankan untuk mengonsumsi suplemen vitamin B9 sebanyak 0,4 mg per hari. Untuk struktur dari folat atau vitamin B9 sendiri dapat dilihat pada slide. Bahan-bahan yang mengandung folat dalam makanan, yaitu sayuran berdaun seperti bayam, lobak Cina, kacang kering, dan kacang polong, sereal, biji bunga matahari, serta buah-buahan dan sayuran tertentu seperti kentang, tomat, jeruk adalah sumber yang kaya akan folat. Telur, hati, dan produk-produk gandum juga termasuk bahan makanan yang mengandung banyak asam folat. Asam folat sangat sensitif terhadap cahaya, oksigen, dan suhu tinggi. Karena dia juga cepat larut dalam air, jika bahan makanan yang mengandung asam folat dicuci, maka sering terjadi asam folatnya akan hilang terbawa dengan air. Maka itu juga sering orang kekurangan vitamin B9. Oleh karena itu disarankan untuk mengkonsumsi sayur-sayur yang mengandung asam folat untuk dikonsumsi dalam bentuk mentah seperti di salad. Stabilitas dan mode degradasi folat. Stabilitas folat, asam folat atau asam pteroglutamat. Stabil pada pH optimum antara 6 dan 9,8. Tidak stabil pada pH di bawah 5. Tidak stabil dalam bentuk larutan akibat hidrolisis yang menghasilkan pterin, karbaldehid, dan asam p-aminobenzoil glutamat. Kelarutan asam folat dapat ditingkatkan oleh niasinamid. Sensitif terhadap bahan reduksi seperti asam askorbat, bahan pengoksidasi, dan cahaya, terutama dalam bentuk larutan. Mode degradasi dari folat yaitu tiamin menyebabkan degradasi asam folat pada pH antara 5,9 dan 6,9 dalam larutan. Pemecahan asam folat ini dipercepat dengan keberadaan hasil urai tiamin. Vitamin B8 atau biotin merupakan vitamin yang larut dalam air. Biotin adalah suatu karbon monokarboksilat terdiri atas cincin imidazol yang bersatu dengan cincin tetrahidrothiofen dengan rantai samping asam valerat. Terdapat dalam berbagai makanan dan disintesis oleh bakteri usus halus. Kekurangan atau defisiensi yang jarang terjadi, kecuali pada pemberian antibiotik dalam waktu yang lama, karena akan mengurangi bakteri usus halus. Konsumsi telur mentah dalam jumlah banyak mencegah absorpsi biotin oleh usus halus karena
putih telur mengandung avidin. Selanjutnya, metabolisme biostim. Vitamin yang terikat proses ini dihidrolisis menjadi biosistim yang diabsorpsi selama biotin bebas dalam usus. Biotin diabsorpsi dalam usus halus serta disimpan atau digunakan dalam bentuk aktif 5-adenilat di dalam hati, otot, dan ginjal. Biosistim dihidrolisis menjadi biotin di dalam plasma. Biotin dapat disintesis di usus halus. Kemudian, fungsi stabilitas sumber bahan pangan. Yang pertama, fungsi sebagai koenzim pada reaksi yang menyangkut penambahan atau pengeluaran CO2 kepada atau dari senyawa aktif. Biotin bertindak sebagai pembawa CO2 biokimia pada regulasi beragam proses penting seperti glikogenesis, sintesis asam amino, dan asam lemak. Yang kedua, sebagai kofaktor berbagai enzim karboksilase yang digunakan dalam sintesis metabolisme asam lemak, glucogenesis, dan metabolisme asam amino. Sumber biotin antara lain kuning telur, kedelai, daging unggas, daging merah, dan hias. Ketersediaan biologi biotin sebagian ditentukan oleh pengikat dalam makanan. Dalam putih telur mentah, biotin diikat kuat oleh avidin, tetapi bila dimasak akan lepas. Avidin mengalami denaturasi dan tidak berbahaya. Biotin terdapat dalam banyak jenis makanan dan di dalam tubuh dapat disintesis oleh bakteri saluran cerna. Selanjutnya, mempunyai stabilitas yang tinggi terhadap panas, cahaya, oksigen, dan sensitif terhadap lingkungan asam atau basah. Selanjutnya, ini struktur biotin. Kemudian, bioavailability biotin. Studi tentang ketersediaan hayati biotin telah dilakukan pada tikus dan anak ayam. Berdasarkan studi ini, ketersediaan hayati biotin mungkin rendah atau bervariasi, tergantung pada jenis makanan yang dikonsumsi. Secara umum, biotin ada dalam makanan sebagai bentuk terikat protein atau biosit. Proteolisis oleh protease diperlukan sebelum absorpsi. Proses ini membantu pelepasan biotin bebas dari biosistin dan biotin yang terikat protein. Biotin yang ada dalam jagung sudah tersedia. Namun, kebanyakan biji-bijian memiliki sekitar 20-40% bioavailabilitas biotin. Variabilitas yang luas dalam ketersediaan hayati biotin mungkin disebabkan oleh kemampuan suatu organisme untuk memutus berbagai ikatan protein biotin dari makanan. Apakah suatu organisme memiliki enzim dengan kemampuan tersebut akan menentukan ketersediaan hayati biotin dari bahan makanan. Selanjutnya, metode analisis biotin. Prinsip yang digunakan dalam biotin yaitu ekstraksi, perbesihan, dan kompensasi adanya substansi pengganggu dan ditentukan dengan fluorometer yang menggunakan metode spektrofotometri. Dengan metode ini akan menentukan penentuan kadar riboflavin. Selanjutnya tentang asam pantotenat.
Asam pantotenat terdapat dalam semua sel dan jaringan makhluk hidup karena terdapat dalam kebanyakan produk makanan. Berfungsi sebagai pertama, berperan dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Koenzim ini berperan untuk membawa molekul dalam proses pemecahan glukosa, asam lemak, dan metabolisme energi. Yang kedua, berperan dalam sintesis hormon steroid, kolesterol, fosfolipid, dan porfirin. Yang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin. Sumber utama dari vitamin B5 atau asam pantotenat adalah biji-bijian, daging ayam, daging sapi, hati, ginjal, yes, kuning telur, brokoli, dan kentang. Pada royal jelly atau persediaan makanan dalam sarang lebah. Selanjutnya pembahasan tentang stabilitas dan derivat. Asam pantotenat merupakan vitamin yang kurang stabil terhadap panas dan kondisi lingkungan yang asam dan alkali. Meskipun asam pantotenat alami dapat dijadikan sebagai suplemen, namun stabilitasnya rendah sehingga digunakan derivat sintetik dari asam pantotenat yang memiliki stabilitas yang lebih tinggi. Stabilitas maksimum pada pH 6-7. Beberapa derivat asam pantotenat antara lain kalsium pantotenat, pantetin, dan pantenol. Kalsium pantotenat memiliki struktur yang mirip dengan asam pantotenat, namun gugus asamnya diganti dengan garam kalsium. Selanjutnya, sifat kimia asam pantotenat. Yang pertama, asam pantotenat diperlukan untuk membentuk koenzim A atau CoA dan berperan pada transfer gugus asli. Yang kedua, asam pantotenat dapat diabsorpsi dengan mudah dalam intestinum dan selanjutnya mengalami fosforilasi oleh ATP hingga terbentuk 4 fosfopantotenat. Yang ketiga, mengikat fosfat dan membentuk 4 fosfopantotein dan koenzim A, yaitu bentuk aktif asam pantotenat. Dan di samping itu struktur asam pantotenat. Selanjutnya pembahasan defisiensi. Yang pertama, rendahnya kadar pantotenat berpengaruh pada kegagalan metabolisme termasuk sintesis lemak dan energi. Yang kedua, tanda-tanda defisiensi yaitu depresi, lelah, insomnia, mual, gangguan otot, gangguan gastrointestinal, mati rasa pada jari dan telapak kaki, juga toleransi glukosa, meningkatnya sensitivitas terhadap insulin, dan produk antibodi menurun. Yang ketiga, dosis besar atau 10 gram per hari hanya menimbulkan gangguan usus dan diare. Selanjutnya pembahasan tentang bioavailability. Sedikit informasi yang tersedia tentang ketersediaan hayati asam pantotenat makanan. Nilai 40-61% atau rata-rata 50% yang telah diberikan untuk asam pantotenat terikat makanan yang diserap
Nilai-nilai ini diperoleh dengan membandingkan ekskresi vitamin melalui urin setelah memberi makan formula diet yang mengandung 8,2 mg per hari asam pantotenat, di mana 6 mg adalah asam pantotenat kristal bebas dengan ekskresi setelah konsumsi makanan alami yang mengandung 11,5 mg per hari. Diasumsikan bahwa 100% vitamin kristal diserap. Selanjutnya, metode analisis. Prinsip yang digunakan dalam analisis vitamin B5 yaitu pembebasan piridoksin dengan cara hidrolisis dengan HCl, pemanasan, pengasaman, pencucian, dan elusi, serta penjenihan eluat yang membentuk supernatan yang mendapatkan perlakuan berbeda, kemudian ditambahkan reagen Gibbs untuk menghasilkan kompleks berwarna biru. Selanjutnya, pembahasan tentang vitamin B12 atau kobalamin. Vitamin yang larut dalam air tersusun atas cincin tetrapiroli. Pada bagian tengah cincin tersebut terdapat logam Co atau kobalt, sehingga berwarna merah dan diberi nama kobalamin. Kobalamin merupakan komponen beberapa koenzim dan mempunyai pengaruh terhadap pembentukan asam nukleat melalui kerjanya dalam mendaur 5-metil tetrahidrofolat kembali ke timbunan folat. Derivatnya antaranya yaitu metilkobalamin atau gugus metil, hidrokobalamin atau gugus hidroksil, aquakobalamin atau H2O, cyanokobalamin atau gugus cyanida, dan deoksadenokobalamin atau gugus 5-deoksadenosin. Selanjutnya, stabilitas dan bahan pangan. Mempunyai stabilitas yang tinggi terhadap panas sehingga dalam pengolahan dapat dipertahankan, tapi sensitif terhadap cahaya, oksigen, lingkungan, asam, atau basah. Bahan sumber utamanya yaitu daging sapi, ikan, kepiting, lobster, susu sapi, dan telur. Selanjutnya tentang struktur dan fungsi. Gambar di samping kiri itu gambar struktur kobalamin atau vitamin B12 yaitu C63H88 CO N14O14P yang berfungsi. Yang pertama, mengubah folat menjadi bentuk aktif. Yang kedua, berperan dalam metabolisme semua sel. Yang ketiga, kofaktor 2 enzim pada manusia, yaitu metionin. Yang keempat, sintase dan metilmalonyl atau CoA mutase. Selanjutnya, kekurangan mengkonsumsi vitamin B12 dapat menyebabkan yang pertama, anemia karena kekurangan folat. Yang kedua, gangguan saraf, yaitu degenerasi otak, gangguan saraf mata, saraf tulang belakang, dan saraf perifer. Selanjutnya tentang bioavailability. Ketersediaan hayati vitamin B12 telah diuji terutama dalam konteks analisis defisiensi vitamin B12 terkait dengan malabsorpsi. Belum banyak diketahui mengenai pengaruh komposisi bahan pangan pada ketersediaan hayati vitamin B12. Pada manusia normal, penyerapan vitamin B12 dari telur kurang dari setengah jumlah cyanokobalamin tanpa tambahan bahan pangan. Pektin dan gum-gum yang serupa dapat menurunkan ketersediaan hayati vitamin B12 dalam tikus. Tetapi pengaruh ini belum diketahui dengan jelas pada manusia.
Saat ini, ketersediaan hayati vitamin B12 umumnya diasumsikan 40 atau 50% untuk orang dewasa sehat dengan fungsi gastrointestinal normal, mudah diserap di setengah bagian distal ileum. Pembahasan yang terakhir tentang metode analisis vitamin B12. Prinsip yang digunakan dalam analisis vitamin B12 adalah ekstraksi vitamin kobalamin dengan asam asetat. Sampel dan standar perbandingan yang mengandung vitamin kobalamin disuntik ke kolom HPLC pada panjang gelombang yang telah ditentukan. Sekian presentasi kami dari kelompok 2 yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.